Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari TPB 7 Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap. Kelompok ini terdiri dari Saya Febri Syaloho dengan NIM 123130072 dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya Ferry Mulyanasis dengan NIM 123340036 Program Studi Teknik Sistem Energi. Saya Fitria Ramadhani Aulia Rasyidin dengan NIM 123430045 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Indah Nabila Putri dengan NIM 123430047 dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Rajendra Pratama dengan NIM 123340033 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Mailani Anatasha dengan NIM 123430048 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Misa Livana Adelin dengan NIM 123130066 dari Teknik Elektro. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan materinya. Yang pertama ada pengertian hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Nah, yang kedua ada persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli yaitu P tambah setengah kali Rho kali V kuadrat tambah Rho kali G kali H sama dengan konstan. Dengan V yaitu kecepatan fluida, G yaitu percepatan gravitasi, H yaitu relatif terhadap suatu acuan, P yaitu tekanan fluida, dan Rho yaitu massa jenis fluida. Yang ketiga yaitu kelemahan pada cerobong asap. Yang pertama yaitu mahal. Pemasangan cerobong asap di rumah yang telah dibangun bisa memakan biaya yang mahal, dan jika tidak dipasang dengan benar atau dirawat dengan baik secara rutin, dapat menghabiskan lebih banyak uang untuk perbaikan dan kerusakan. Yang kedua ada tenaga kerja. Tentu saja salah satu kelemahan adalah tenaga kerjanya. Bobotnya juga harus diperhatikan, namun cerobong batu bata yang dibangun dengan baik dan dilapisi dengan baik dapat bertahan selama dekade dan mungkin berabad-abad. Namun, mereka cukup sulit untuk dipindahkan jika terjadi perombakan. Dan yang terakhir adalah berbahaya. Cerobong asap juga berpotensi menjadi sangat berbahaya dan mahal. Misalnya perapiannya dapat menyebabkan terjadinya puing, termasuk zat lengket dan beracun yang disebut preosot. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan kebakaran jika cerobong asap tidak dirawat dengan baik. Dan yang terakhir ada saran pengembangan. Sebaiknya cerobong dipasang alat pengendali emisi berupa gas detektor serta menggunakan bahan bakar yang memiliki kalori tinggi supaya emisi yang dikeluarkan semakin rendah dan memperhatikan serta melakukan pengecekan kondisi cerobong asap setiap 6 bulan sekali. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan cerobong asap sederhana. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada kardus, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem tembak, yang keempat ada cutter, yang kelima ada penggaris, dan yang keenam ada pensil. Teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengukur kerangka pada kardus dengan spesifikasi ukuran seperti yang ada pada video. Setelah kita mengukur kerangkanya, lalu potong dan lem bagian-bagian dari kerangka tersebut. Nah, teman-teman, berikut adalah penampakan dari cerobong asap sederhana.
Dari video tadi dapat kita simpulkan, cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Sekian video penjelasan materi tentang penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap dari kelompok 5 TPB 7 Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih.